trennya itu dalam 1 tahun dapat menyelesaikan 2.000 sampai 2.500 perizinan. 1 tahun ya? 1 tahun, Bung Dani. Trennya itu seperti itu. Artinya dengan banyaknya IMB atau PBG yang telah diterbitkan, ini sektor ekonomi jalan, Bung Dani. Tetapi setelah sistem informasinya atau tata kelolanya diperbarui, yang katanya presiden ini harus lancar, harus tidak ada hambatan, harus cepat, kepastian waktu, kepastian penyelesaiannya itu menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi investasi, bagi sektor-sektor ekonomi. Ternyata pemahaman itu tidak berbanding lurus, berbandingnya terbalik. Ya. Malah sekarang SIM BG atau PBG yang ada di Banyuwangi menjadi terpuruk tajam. Ya. Tadinya 2.000 sampai 2.500, sekarang untuk mencapai 2 tahun saja, katakan di angka 500 saja. Nggak mampu ya? Nggak mampu. Wah, ini luar biasa. Ini mengerikan kan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, netizen dimanapun berada, ada sebuah persoalan yang sangat kompleks, yaitu menyangkut PBG. PBG, Bang, benar ya? Kalau dulu namanya IMB ya, izin mendirikan bangunan. Sekarang kemudian berubah menjadi PBB. Persetujuan bangunan gedung. Ya, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian teknisnya itu diatur oleh PP Nomor 16 Tahun 2021. Ya, 14, 15, 16 ya. Ya, urutannya ke sana ya. Oke. Nah, kita ingin mengulas apa sih yang menjadi kendala hingga urusan PBG menjadi persoalan yang sangat krusial, dan seperti apa sih dampak yang ditimbulkan jika dalam urusan PBG ternyata berlarut-larut. Kebetulan ini duduk di samping saya pengamat kebijakan publik, yaitu Mas Andi Purnama Kamela. Oke, Mas Andi. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini seringkali masyarakat mengeluhkan tentang urusan PBG. Karena bukan hanya mengeluh, tapi tingkatannya udah meresahkan. Ya, karena ini satu lama, terus banyak meja-meja yang harus dilalui. Ya, tahapannya lebih kompleks sekarang. Nah, itu persoalannya. Nah, sekarang pertanyaan pertama adalah sebenarnya seperti apa sih problematika yang begitu memporak-porandakan masyarakat hanya gara-gara PBG itu? Ya, betul, Bunda nih. Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, itu layanan untuk mendapatkan perizinan dalam hal penyelenggaraan perizinan terkait dengan IMB itu sekarang sudah diganti namanya PBG atau Persetujuan Bangunan Gedung. Ya, jadi mekanisme IMB itu sekarang diambil alih dengan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung atau SIM BG. SIM BG, ya, sama halnya seperti OSS, Bung Denny. OSS itu sudah merangkum terhadap perizinan aspek-aspek dokumen terkait penyelenggaraan badan usaha, baik yayasan, kelembagaan, koperasi, kemudian CV, kemudian proyek seruan terbatas. Itu sudah diakomodir juga dalam OSS juga. Sama halnya sekarang peningkatan IMB menjadi PBG dengan pola sistem yang sama. Seperti sekarang diterapkannya Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. Nah, di sini sekarang penerapan sistem yang regulasinya itu dari pusat. Sama halnya dengan OSS juga. Itu penerapannya juga dari pusat. Nah, manakala sekarang masyarakat untuk memohonkan satu perizinan terkait dengan izin mendirikan bangunan atau yang sekarang PBG, itu sudah melalui sistem terpusat, Bung Denny. Harapannya apa? Harapannya seperti Pak Jokowi menyampaikan, Presiden kita menyampaikan, untuk penyelenggaraan sistem ini supaya rangkaian tahap demi tahapnya masyarakat lebih mudah, lebih cepat, lebih mendapat kepastian. Jadi masyarakat bisa secara online itu mengajukan terhadap permohonan ini. Namun penafsirannya yang kadang sekarang sudah
agak sedikit menyimpang. Oke, gitu. Oke. Kalau memang benar Presiden Jokowi kala itu Ya, menekankan kepada kemudahan betul. dalam urusan PBG, Betul. percepatan dalam mengurus PBG. Kepastian. Nah, namun kenyataannya Bang Andi, ini di tengah masyarakat, ketika ada warga yang mengurus PBG ini, Betul. terutama nih ya, terutama untuk memulai usaha. Karena Betul. sekarang ini persyaratan untuk mendirikan sebuah usaha itu kan harus ada IMP yang sekarang menjadi PBG itu. Betul. Ya kan? Betul. Apalagi pengajuan pinjaman modal. Betul. Nah, sekarang ini saya banyak mendengar dari masyarakat itu mengeluh justru sampai bertahun-tahun itu nggak selesai. Gimana menurut Bang Andi? Iya, sesuatu layanan dasar terkait dengan apapun kaitannya dengan katakan perbankan, katakan dengan lembaga lain, katakan dengan persyaratan-persyaratan yang harus didahului, itu layanan dasarnya berubah PBG, Bung Dani. Betul. Jadi kalau PBG-nya ini tidak berjalan, bagaimana kegiatan usaha-usaha itu akan berjalan selanjutnya? Padahal ini tahapan dasar, Bung Dani. Tahapan yang harus dilalui untuk menuju tahapan lain. Oke, nah gitu, keterlambatan dalam penanganan ini, pelayanan untuk ngurus PBG ini, sebenarnya di mana sih letak kesalahannya? Apakah dari pemohon dalam hal ini masyarakat kurang memenuhi persyaratannya, ataukah mungkin kurang tanggapnya, kurang sigapnya dari si pelayan itu sendiri? Iya, jadi konsepnya adalah penyelenggaraan perizinan ya. Jadi seperti yang kita ketahui, peningkatan penyelenggaraan perizinan terkait pelayanan publik itu kan sudah dari mulai katakan dulu tercipta peraturan satu pintu, kemudian terpadu, pertama satu atap, Bung Deni. Satu atap ya. Itu perwujudan perizinan untuk memudahkan bahwa masyarakat tidak terlalu banyak mengunjungi institusi lain atau birokrasi lain dalam memohonkan satu dokumen atau perizinan. Kemudian ditekankan lagi, Bung Deni, melalui DPM PTSP atau melalui satu pintu, supaya masyarakat memohon terhadap perizinan dan dokumen itu satu pintu yang sama, dia masuk dan dia keluar selesai perizinan itu melalui regulasi satu pintu. Artinya untuk semua lini atau bidang-bidang dikumpulkan terkait itu terintegrasi dalam satu pintu. Dalam satu pintu, dan itu sudah satu atap, kemudian ditingkatkan kembali peraturan dan perundangannya satu pintu. Nah sekarang karena udah terserapnya atau sudah meratanya teknologi, itu pemerintah mengambil satu inovasi. Inovasinya berupa layanan melalui sistem informasi manajemen. Atau sekarang kalau terkait dengan bangunan gedung atau IMB atau PBG ini, sekarang terselenggaranya di SIMBG. Harapannya masyarakat tidak perlu datang lagi ke satu pintu itu, Bung Deni. Tapi sudah melalui sistem informasi di mana dia berada, dia dapat mengajukan permohonan. Walaupun dari rumah sendiri Walaupun dari rumah sendiri. Tapi perlu diketahui, Bung Deni, sosial, karakter, budaya, ini kan butuh proses, butuh peralihan, butuh percepatan, butuh pengenalan dan edukasi kepada masyarakat. Tidak semua masyarakat mengerti akan tahapan-tahapan seperti ini, yang secara tiba-tiba harusnya pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah Banyuwangi, itu masih tetap melayani di tahapan awalnya. Kemudian ibaratnya mereka meningkatkan baru kemudian ke tahapan memasuki sistem yang tersedia. Jadi tidak lepas langsung begitu saja, masyarakat dihadapkan satu teknologi yang secara karakter, budaya, dan sosiologinya belum siap. Oke. Jika memang demikian, Bang Andi, artinya di sini jelas ada keterlambatan. Tentu ada pihak yang dirugikan. Betul. Nah, sementara masyarakat pemohon, terutama nih, yang kebanyakan kalau kita ambil pengertian PBG itu kan di mana pemerintah memberikan perizinan untuk bangunan atau gedung, ya kan? Pengertian di sini kan tidak harus bahwa itu adalah untuk gedung rumah, tapi kebanyakan diajukan ini adalah untuk usaha, yaitu gedung untuk memulai sebuah usaha. Dalam hal ini yang kebanyakan adalah UMKM. Betul. Nah, dengan adanya keterlambatan ini, kira-kira seperti apa dampak yang timbul dan dirasakan oleh para pengusaha itu ketika ngurusi PBG ini ternyata mengalami keterlambatan semacam itu? Ya, tadi kalau pertanyaan Bung Deni di akhir tadi mempertanyakan dampak, tadi kita singgung di awal adalah
layanan dasar untuk pengurusan kegiatan yang lain dari proses usaha, proses-proses terhadap dukungan keuangan, proses-proses terhadap dukungan dokumen yang lain, layanan dasarnya adalah PBG atau IMB yang dahulu. Ini merupakan layanan dasar. Seseorang akan melampaui tahap selanjutnya. Itu akan menjadikan dokumen IMB atau PBG ini menjadi tahapan yang harus terselesaikan dahulu. Tetapi kalau ini terhambat, tahapan-tahapan yang lain akan juga menjadi stuck atau berhenti. Ya. Yang ujung-ujungnya adalah bagaimana orang ini dengan katakan sudah terpenuhi aspek dokumentasi dan perizinannya, mereka dapat berusaha, mereka dapat melanjutkan katakan pengembangan kegiatan operasi produksi, kegiatan ekonominya. Pasti ujung-ujungnya adalah peningkatan ekonomi dan pembangunan, Bung Denny. Tapi kalau layanan PBG ini saja berhenti, bagaimana tujuan daripada selanjutnya? Nah, ini kan question mark, tanda tanya besar. Pemerintah daerah, khususnya Banyuwangi, bagaimana menumbuhkan ekonomi dan bangkit-bangkitannya menjadi penggerak sektor peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kalau PBG-nya saja, maaf, tanda kutip, menjadi resah, menjadi terhambat, menjadi stuck. Berarti kan ujung-ujungnya nggak bergerak, Bung Denny, ya. Betul. Nah, yang dikhawatirkan seperti itu, Bung Denny. Sekarang balik lagi tadi pertanyaan Bung Denny. Apakah semua dikategorikan bangunan gedung? Ini interpretasi juga, Bung Denny. Betul, ya. Yang interpretasi atau pemahaman dari sumber daya manusia yang menyelenggarakan katakan SIMBG, terutama dinas PU. PU Cipta Karya ya, PUPR ya. PUPR atau kalau di daerah CKPP ya. Nah, itu pemahaman itu perlu ditingkatkan, perlu disinergikan, perlu dikombinasikan terhadap dinas-dinas yang lain yang sudah mature dalam pelaksanaan. Misalkan sekarang SIM-nya itu, SIM BG-nya sekarang yang memegang peranannya adalah dinas PU CKPP. Tapi sebetulnya semua aspek ini di Banyuwangi itu sebetulnya layanannya adalah penyelenggaraan perizinan. Di sini ada dinasnya, Bung Denny. Ya. Dinas DPM PTSP, Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nah, regulasi itu sebetulnya terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Bagaimana kemudahan, bagaimana penyelenggaraan yang baik dan benar. DPM PTSP ini sudah mature, sudah dewasa, sudah baik dalam mengelola aspek-aspek yang terutama PBG atau IMB dahulu itu. Nah, kita lihat trennya, Bung Denny. Banyuwangi 2015 sampai katakan terciptanya Undang-Undang Cipta Kerja, itu trennya itu dalam 1 tahun dapat menyelesaikan 2.500 sampai 2.500 perizinan. 1 tahun ya. 1 tahun, Bung Denny. Trennya itu seperti itu. Artinya dengan banyaknya IMB atau PBG yang telah diterbitkan, ini sektor ekonomi jalan, Bung Denny. Tetapi setelah sistem informasinya atau tata kelolanya diperbarui, yang katanya presiden ini harus lancar, harus tidak ada hambatan, harus cepat, kepastian waktu, kepastian penyelesaiannya itu menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi investasi, bagi sektor-sektor ekonomi. Ternyata pemahaman itu tidak berbanding lurus, berbandingnya terbalik. Ya. Malah sekarang SIM BG atau PBG yang ada di Banyuwangi menjadi terpuruk tajam. Ya. Tadinya 2.000 sampai 2.500, sekarang untuk mencapai 2 tahun saja, katakan di angka 500 saja. Nggak mampu ya? Nggak mampu. Wah, ini luar biasa. Ini mengerikan kan? Oke, 2 tahun nggak sampai 500. Nggak sampai ini 500. Kan luar biasa. Ya, artinya ini dampak-dampak lain ini pasti akan bermunculan ya. Pasti sangat bermunculan. Sekarang dengan tidak adanya penyelesaian dengan cepat seperti harapannya Presiden Jokowi cepat juga murah pastinya ya. Prosesnya itu tidak birokrasi juga tidak boleh memotong birokrasi harus. Tidak terlalu banyak meja-meja yang dilewati. Betul. Nah, ini dengan mandeknya ini otomatis kan teman-teman UMKM mandek juga. Pasti, Bung. Mandek. Pasti. Nah, sektor UMKM masih akan terhambat semua. Oke. Kira-kira Mas Andi, dengan terhambatnya BBG tadi, kemudian mandeknya usaha karena modal dasarnya belum terpenuhi. Ya, otomatis kan banyak aspek dasar dokumennya belum terpenuhi.
otomatis kan pengangguran kan banyak. Pasti. Kira-kira seperti apa itu yang bermunculan itu? Ya, kalau seandainya tren ekonomi, pastilah friksi ataupun permasalahan-permasalahan yang akan timbul itu akan lebih kompleks, Bung Dani ya. Artinya begini, bukan hanya layanan UMKM, tetapi layanan pendidikan, layanan kesehatan. UMKM ini adalah 70% dari komposisi rasio usaha untuk kegiatan non formal. Artinya sebagian besar rakyat Banyuwangi ini membutuhkan layanan PBG IMB untuk menggerakkan sektor-sektor UMKM dan modal-modal yang kecil dan usaha-usaha yang menengah tadi, Bung Dani. Tapi kalau ini tidak berjalan, bagaimana sektor yang lainnya? Artinya kan otomatis banyak pengangguran ya otomatis ya. Bukan hanya pengangguran, angka perceraian. Kita mungkin Bung Dani sendiri juga sudah menginvestigasi angka perceraian. Kita tahun lalu sudah bertengger nomor 4 ya. Angkanya kalau nggak salah 5.900 hampir 6.000 1 tahun. 1 tahun, dan itu sudah berapa tahun bertengger itu? Ya. Udah hampir katanya 4 tahun ya. 4 tahun. 4 tahun ini kita bertengger mencipta satu angka perceraian yang cukup tinggi. Dan ternyata hasil analisanya yang disampaikan itu adalah faktor penyebab ekonomi nomor 1. Ya, ini kan juga utama ekonomi. Kalau kita bisa kaitkan ke belakang, artinya aspek pelayanan publik, aspek penyelenggaraan IMB atau PBG itu akan berdampak bagi kelangsungan ekonomi kerakyatan, bagi kelangsungan usaha, bagi kelangsungan operasi produksi. Ini semuanya akan terhambat, Bung Dani. Kalau sudah semakin terhambat seperti ini, masyarakat yang ada di Banyuwangi akan menjadi hopeless ya. Artinya apa bangkitan ekonomi yang terjadi di masyarakat Banyuwangi. Sehingga begitu tidak ada ekonomi yang bergerak, tenaga kerja juga tidak ada yang terserap, Bung Deni. Betul, ya. UMKM atau sektor-sektor non jasa atau jasa atau barang perdagangannya juga akan menjadi menurun semua. Otomatis multiplier efeknya kan sudah sangat luar biasa. Oke, Pak Adi, mandeknya tadi itu ternyata salah satu dampak itu ternyata perekonomian kurang begitu bergairah ya. Karena nggak bisa bergerak. Dampak ya. Salah satu dampak. Seperti yang kita tahu bahwa ternyata pemirsa bahwa di Banyuwangi ini angka perceraian dari tahun ke tahun ini selalu yang menjadi alasan utama adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Oke. Ada lagi, Bu Dani? Ya, kita bicara ekonomi dulu. Stunting belum ya? Ya. Kemiskinan, stunting, kurang gizi. Itu kan juga salah satu juga. Dengan adanya ini yang mau saya tanyakan. Dengan adanya mandeknya dunia usaha dalam hal ini UMKM, seperti yang disebutkan tadi, salah satu dampak yang ditimbulkan adalah perceraian karena ekonomi mandek, bergairah. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak hubungannya dengan banyaknya orang-orang Banyuwangi atau orang-orang di Indonesia mungkin tapi kita konteksnya kan Banyuwangi ya. Banyaknya warga yang menjadi TKW TKI. Terus adanya stunting. Ada nggak hubungannya itu? Pasti. Artinya menjadi pilihan ya. Menjadi salah satu pilihan masyarakat Banyuwangi meninggalkan kota Banyuwangi adalah tidak ada terbentuknya atau bangkitnya ekonomi. Tidak ada terbentuknya pembangunan. Pasti mereka akan mencari peluang-peluang yang lain untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, Bung Dani. Salah satunya menjadi TKW, TKI. Nah, ini kan juga harus merasa daerah merasa mawas diri, merasa malu. Kalau seandainya daerahnya sebagai pencipta tenaga kerja katakan ke tempat lain untuk menjadi buru-buru kasar atau buru-buru yang sifatnya low education. Ibaratnya faktor-faktor yang tidak ekspor, tidak yang diekspor keluar atau dikirim keluar, atau yang menjadi tenaga kerja Indonesia, itu adalah faktor-faktor yang profesional, tapi hanya mengisi ruang-ruang yang non formal, tenaga kasar, tenaga buruh, tenaga pembantu. Itu kan tidak meninggikan satu derajat dan nilai-nilai daripada peradaban manusia, Bung Dani. Tapi itu pilihan juga masalahnya. Karena nggak ada yang lain. Karena tidak ada yang lain di daerahnya. Ekonominya menjadi stuck, menjadi decline, menjadi menurun, kemudian ruang untuk mendapatkan income itu tidak ada, pasti salah satu pilihannya menjadi TKW atau TKI, Bung Deni. Itu akan dampak-dampak seperti walaupun itu. Walaupun harus bertenaga kasar ya. Walaupun itu mengisi hanya tenaga-tenaga kasar, tenaga yang unskill atau unexpert. Padahal mereka itu berpendidikan tinggi juga ada loh. Bisa juga, sarjana. Bisa juga, Bung Deni, betul. Itu pilihannya. Artinya daerah di sini nggak mampu memberikan ruang mereka untuk beraktivitas sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Betul, Bung Deni. Pendidikan yang dimiliki. Betul, Bung Deni. Sehingga harus lari keluar
Keluar daerah negara, ya. Padahal kan luar negara itu. Betul, betul. Terus masalah stuntingnya bagaimana kalau? Nah, ketika itu faktor dalam kesejahteraan masyarakat, tentunya faktor kebutuhan akan hidup juga akan menurun. Karena ekonomi dan pembangunan tidak tercipta dari satu daerah. Begitu tidak tercipta, kemudian angka kecukupan gizi dalam hal kebutuhan hidup tadi, katakan rumah tangga mempunyai anak, kemudian dalam faktor ekonomi untuk mencukupi standar saja tidak bisa, pasti gizi akan menciptakan gizi-gizi buruk, menciptakan stunting, angka kematian. Bagaimana anak yang baru lahir sampai tumbuh kembang dalam usia balita tidak mendapatkan asupan gizi yang baik. Ini daripada apa? Penciptaan ekonomi, pembangunannya tidak jalan. Faktor-faktor apa? Dikaitkan lagi faktor-faktor dalam penyelenggaraan perizinan dan penyelenggaraan PBG-nya terhambat. Itu ada kaitannya semua. Tapi berarti cukup luas sekali ya dampak yang ditimbulkan. Masalahnya layanan dasar, Bung Denny. PBG ini layanan dasar untuk aspek-aspek yang lain. Di luar itu ada nggak Bang Andi melihat dampak yang ditimbulkan akibat dari adanya bertele-tele atau ribetnya atau mulutnya dalam hal ngurus PBG itu? Ya, dampak-dampak lain jadi yang masalah sektor ekonomi, masalah sektor kesehatan, masalah gizi buruk, masalah terhadap, kalau kita kaitkan pendidikan, bagaimana orang belajar dengan gizi yang buruk, itu juga ada. Bagaimana nanti akan muncul faktor-faktor lain, misalkan kesehatan, kemudian faktor-faktor daya saing. Kita tidak bisa, bukan hanya berangkat pada pembangunan sektor dasar, tetapi bagaimana kita membangun, mengejar peradaban yang lebih tinggi, pasti tidak bisa. Karena layanan dasar saja masih bermasalah. Bagaimana kita mau berinovasi, bagaimana mau kita menciptakan hal-hal yang peluangnya berkaitan dengan teknologi. Layanan dasarnya saja tidak mampu terpenuhi oleh pemerintah daerah. Ini kan harus dikoreksi. Bagaimana leadership yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi ini? Kemudian SDM yang ada, apakah ini tidak ada penuguran? Apakah ini tidak ada konsekuensi dengan hal-hal yang tercipta seperti ini? Ini kan menjadi suatu hal yang tanda kutip tidak ramah bagi investasi. Iya kan? Artinya dengan demikian ya, bahwa pemerintah ini harusnya bertanggung jawab gitu ya. Pastinya. Karena jika gizi buruk, kehidupan banyak terjebak dalam stunting, hanya tidak memungkinkan melahirkan generasi-generasi yang berkualitas tentunya ya. Iya, kalau seandainya mustahil itu kan. Ini Oke. tanggung jawab dari tata kelola pemerintahan juga mungkin ya. Padahal seringkali kita melihat ada banner-banner dipajang, anggaran yang begitu besar gitu. Betul. Tapi bagaimana alokasinya, terus bagaimana implementasinya juga kan nggak pernah jelas. Paradoks dan anomali, Bung Dani. Kalau kita mendatangi institusi, kedinasan, badan, itu kalau slogan yang terpasang, itu sampai ada yang namanya world class service. Gila ya kan? Artinya dia punya impian ke arah pelayanan kelas dunia. Tapi maaf, layanan dasar saja. Ini tidak dapat dilalui, tidak dapat dilaksanakan. Ini kan juga apa sebuah banner yang dipasang itu. Gitu kan. Bang Andi, tadi khusus untuk yang disebutkan dampak tadi ya, seperti stunting ya, terus meningkatnya angka perceraian, sehingga Banyuwangi dikenal produsen atau penghasil. Bahkan ada yang katanya janda. Apa itu? Pencipta janda itu kemarin. Atau ada anjuran dari salah satu anggota dewan ya. Termasuk itu model perda tentang janda. Perda dan janda. Artinya udah parah, kronis gitu. Terus termasuk masalah TKW dan sebagainya, kita nanti akan bahas bisa. Biar lebih fokus gitu. Belum kita akhiri, Bang Andi, mungkin ada pesan-pesan khusus buat masyarakat dan juga pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan. Betul, Bu Deni. Artinya hal-hal yang aspek layanan dasar itu lebih ditingkatkan lagi trennya, bukan makin menurun. Kita harus tahu bahwa pesan daripada regulasi, peraturan dan perundangan, apalagi Presiden juga menganjurkan kepastian investasi dalam mendorong tingkat ekonomi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Salah satu layanannya adalah penyelenggaraan aspek perizinan atau layanan publik di masyarakat. Ini tugas-tugas daripada pemangku kepentingan, pemangku birokrasi untuk menyelenggarakan bagaimana menciptakan satu tata kelola dan manajemen yang baik. Bukan semakin menurun, tetapi dengan dibantunya sistem informasi dan teknologi,
harusnya lebih sangat cepat lagi. Ya, lebih Bukan cepat. malah menurun. Ini kan paradok, dengan adanya teknologi malah makin menurun. Harusnya dengan adanya teknologi semua aspek birokrasi dapat terselesaikan. Saya harap ke depan hal ini menjadi fokus daripada pemerintah Banyuwangi untuk segera menciptakan satu layanan perizinan yang baik, perizinan yang bermutu, sehingga menjadi ramah investasi, Bung Denny. Oke. Itu mungkin yang saya pesankan. Oke. Siap. Seharusnya kan dengan semuanya menggunakan sistem online ya, penanganannya kan harusnya lebih cepat. Kecepatannya itu harusnya melampaui kecepatannya Satan 2 atau Sarmat 2, Ya. nuklirnya Rusia itu kan. Harusnya kecepatannya melampaui itu. Pasti, gitu. betul. Ini malah makin terpuruk. Malah terpuruk gitu. Ya. Kembali ke masa lalu berarti. Betul, bukan online lagi. Betul. Oke pemirsa, itu tadi Siap. bincang-bincang Terima ringan kasih. kami dengan Bang Andi Purnama Kamela selaku pengamat kebijakan publik. Yang jelas kami membedah sebuah persoalan bukan untuk menguliti, namun kita akan memecahkan bersama. Karena kami juga menyumbangkan pemikiran-pemikiran bagaimana solusi terbaiknya. Baik, begitu. siap. Mudah-mudahan ini juga akan memberikan kemanfaatan bagi kita semua, khususnya bagi para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan. Betul. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Denny. Oke, saya nggak ada kopinya. Saya nggak ada kopinya. Biasanya kita kopi ya. Oke, habis kita kopi. Oh,